Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada. Mari kembali kita merenungkan firman Tuhan, dan untuk pagi ini saya mengajak kita untuk sama-sama membaca dari kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-31 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara-saudara yang terkasih, saudara mungkin mengetahui fakta unik tentang Alkitab, yaitu bahwa Alkitab merupakan salah satu buku yang paling banyak dicetak, di-download di dunia pada hari-hari ini. Alkitab merupakan salah satu buku yang paling laris di dunia. Bahkan Alkitab merupakan salah satu buku yang paling banyak dibicarakan dan dikutip di dalam perbincangan-perbincangan kita. Kita bisa melihatnya di media sosial, khususnya pada hari-hari ini. Sepertinya semua orang sekarang memiliki kegemaran yang sama, yaitu memposting ayat firman Tuhan, diskusi tentang firman Tuhan, membicarakan firman Tuhan. Tetapi, kalau boleh jujur, seberapa banyak di antara kita yang memiliki kerinduan bukan hanya untuk membaca firman Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan? Ya, melakukan perintah Tuhan kelihatannya jauh lebih berat daripada hanya sekedar membacanya. Jikalau membaca firman Tuhan membutuhkan komitmen, maka melakukan perintah Tuhan bukan hanya membutuhkan komitmen, tetapi totalitas dan tanggung jawab daripada seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya bagi kita lebih gampang berbicara tentang firman Tuhan atau membaca firman Tuhan daripada melakukannya. Contohnya sederhana, membaca firman Tuhan tentang pengampunan jauh lebih gampang daripada harus mempraktekkan pengampunan. Membaca firman Tuhan tentang berkorban dan mengasihi jauh lebih gampang daripada harus mempraktekkan berkorban dan mengasihi sesama. Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya bahwa melakukan kehendak Bapa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dalam ayat ini dia mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudara, bagi Tuhan, melakukan kehendak Bapa merupakan hal yang sangat vital dan sangat penting sehingga dia mengumpamakannya sama seperti makanan. Jikalau tubuh jasmani kita membutuhkan makanan, maka tubuh rohani kita membutuhkan makanan, yaitu pada saat kita melakukan perintah Bapa dan kehendaknya. Para murid tidak memahami apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa makanan yang dimaksud oleh Tuhan adalah makanan bagi tubuh jasmani. Padahal Tuhan hendak mengatakan kepada setiap kita bahwa tubuh rohani kita membutuhkan makanan. Dan apakah makanan tersebut? Yaitu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hanya mampu memberikan pertumbuhan dalam roh kita hanya pada saat kita dengan taat melakukan semua perintah Tuhan. Apakah perintah Tuhan yang kelihatannya ringan ataupun berat? Kita harus belajar untuk dalam ketaatan melakukannya. Tuhan Yesus menjadi salah satu contoh pribadi bagaimana kehidupannya itu sangat berbeda daripada pengajar-pengajar yang lainnya. Kalau kita membaca kitab Matius, di sana dikatakan bahwa semua orang takjub dengan pengajaran Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda dalam pribadi Tuhan Yesus. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-22 mengatakan demikian. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Apa perbedaannya, saudara-saudara? Para ahli Taurat mereka mengajarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus, dia bukan hanya mengajarkan firman Tuhan, tetapi dia melakukan semua perintah Tuhan, semua firman Tuhan dalam ketaatan. Tuhan Yesus bukan hanya mempraktekkan firman Tuhan tentang pengampunan ketika penderitaannya sudah selesai. Tapi Tuhan mempraktekkan pengampunan pada saat dia menderita. Dia mengasihi sesama. Jadi saudara-saudara, ada keseimbangan antara pengajaran Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan. Dan itulah yang membuat kehidupan kita akan menjadi berbeda. Hidup yang penuh kuasa,
Kehidupan rohani yang membawa dampak tidak tergantung dari seberapa banyak firman Tuhan yang kita baca, tetapi seberapa banyak kita belajar taat untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan perintah Tuhan, itu sama seperti orang bodoh dan sama seperti penipu. Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang lain dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Oleh karena itu pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita dengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk melakukannya. Mulai dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang besar. Apabila kita lakukan di dalam ketaatan, maka kehidupan rohani kita akan bertumbuh, jiwa kita akan menjadi sehat, dan roh kita akan menjadi kuat. Kita akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatasi semua problema kita, secara khusus menghadapi masa-masa yang sukar pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Amin. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu.